Haleluya, haleluya. Kita bersyukur Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin. Yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yeah, 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 yeah. Mari bersama katakan. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat. Umat yang percaya katakan Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, bersama katakan. Engkau baik. Mari suaranya. Betani Lampung, mana suaranya? Katakan engkau baik Tuhan. Teramat. Amin. Engkau baik. Yesus baik. Amin. Haleluya. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Amin. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Amin. Teramat baik. Amin. Teramat baik. Haleluya. Teramat baik. Amin. Haleluya. Kita percaya Yesus kita baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari silakan duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita. Untuk kita boleh masuk di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan.
Hanya dekat kepadamu kami kuat. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Kami bisa melewati setiap persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke jalanan hatiku. Mari bersama katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, amin, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerimaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sampai ke jalanan hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Mari katakan dengan imanmu. Mari bawa hatimu. Yes Lord. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Amin. Inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Yang terdekat sekalipun. Tuhan ini
katakan dengan lembut. Tuhan inilah yang ku tahu. Katakan dengan segenap hatimu. mengenal hatiku, Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Katakan dengan lembut. Tuhan ini, katakan dengan segenap hatimu. Kau menjaga hatiku, Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senang. Angkat suaramu sembah. Ya Allah, ya Raja, kami sangat menghormatimu. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Lawat kami pagi ini. Yesus, Yesus, Amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Keluarkan dari dasar hatimu sembahku. Beri yang terbaik pagi ini. Kudus, amin.
kau katakan, ketika hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, maka perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kami. Yang terikat dilepaskan, yang sakit dipulihkan, dan yang berbeban berat mengalami kesukacitaan yang dari Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kebesaran. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya beberapa minggu ini seperti firman Tuhan katakan, Petrus katakan umur manusia itu seperti apa? Bunga rumput. Pagi dia tumbuh, malam dia layu. Kita melihat kejadian demi kejadian di sosial media, saudara. Orang yang berangkat kerja dengan penuh semangat, tiba-tiba ada truk datang, wasop habis. Mereka pergi dan mereka tidak kembali lagi. Maka saya katakan, pelajaran apa yang kita bisa petik? Pelajaran bahwa kita senantiasa tetap menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya pernah katakan kepada saudara, ketika maut datang kepada saudara, kita nggak bisa lagi bilang begini, Tuhan saya minta ampun. Orang-orang yang ada di kendaraan, yang ada di mobil, ketika disaut sama mobil, sama truk itu di daerah Samarinda, belum tidak salah, Samarinda apa Balikpapan. Mereka sekejap, saudara. Saya katakan ketika maut datang sama saudara, kita nggak bisa bilang gini, Tuhan, saya minta ampun, nggak bisa. Karena saya pernah ngalami. Saya pernah disaut gelombang besar, saudara. Waktu disaut gelombang besar, saya nggak ingat apa-apa, tiba-tiba saya dibawa gelombang, kemudian saya hilang. Tapi kemudian gelombang yang lain datang melempar saya sampai ke bibir pantai. Saya belajar akan perkara ini, bahwa maut bisa datang tiba-tiba. Maka saya katakan, kita harus terus mempersiapkan diri kita. Untuk kita nggak boleh sama, hari ini nggak boleh sama besok. Hari besok itu jauh lebih baik dari hari ini. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya akan mengajar saudara tentang kutuk dan berkat. Ya, kalau saudara pernah dengar, tapi saya akan ulangi kembali dan saya akan lebih rinci lagi berbicara tentang kutuk dan berkat. Ya, apa sih berkat dan kutuk, saudara? Berkat dan kutuk itu adalah kata-kata yang mempunyai kuasa yang ajaib dan menentukan nasib seseorang. Itu kutuk, ya. Jadi kutuk itu adalah kata-kata yang mempunyai kuasa yang ajaib dan menentukan nasib seseorang. Kemudian kita lihat, kutuk itu nggak bisa gini. Saya nggak kenal orang di pasar, tiba-tiba saya kutuki dia. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Karena dikatakan di dalam Amsal 26 ayat yang kedua. Dia katakan tidak pernah datang, ya, kutuk itu nggak pernah datang tanpa alasan. Ya, jadi demikianlah kutuk tanpa alasan tidak ada yang kena. Kalau nggak ada alasannya. Maka saya mengajar saudara ada beberapa kutuk. Kutuk yang pertama, kutuk dari Tuhan. Mungkin saudara pilih, Tuhan mengutuki. Pasti ketika Tuhan mengutuki punya alasan. Kemudian dikutuk oleh apa? Hamba Tuhan. Kemudian lagi dikutuk oleh apa? Yang mempunyai otoritas. Otoritas suami kepada istri, kepada anak-anak. Istri kepada anak-anak. Istri tidak bisa mengutuki suami. Walaupun kadangkala itu bisa terjadi. Saya punya anak rohani, dia ada di luar kota. Lakinya ini luar biasa, saudara. Tidak mau bertobat. Sampai dia ngomong gini. Dia ngomong, nanti lu ya, lu sakit jantung, lu gak ada yang bisa tolong, lu baru kapok. Pas waktu saya ada di kota itu, ya, saya ada di kota itu, saudara. Saya ada di Flores waktu itu. Kebetulan suaminya dilarikan karena apa? Serangan jantung.
waktu serangan jantung, terus dia harus dibawa karena tidak bisa ada di Flores. Dia harus terbang ke Kupang, saudara. Kemudian waktu saya ada di sana, saya ngomong sama istri, ada hal yang kamu katakan tentang suami. Aku pernah ngomong, Mam, karena bebelnya luar biasa. Saya bilang, dampaknya bukan untuk suamimu saja, dampaknya juga untuk diri kamu sendiri. Yang susah bukan suamimu saja, kamu juga. Karena apa? Harus keluarkan uang banyak, saudara. Ya, kemudian lagi, kutuk itu kutuk akan diri sendiri. Ya, mengutuki diri sendiri. Siapa yang pernah mengutuki diri sendiri? Saya punya anak rohani ketika dia tukaran dengan suaminya. Dia pukul dadanya, dia bilang gini, Tuhan lebih baik saya mati. Lebih baik kanker kena sama saya. Saya bilang kamu ngomong salah lu. Cabut itu perkataan. Ya, karena seringkali kita kecapean, kelelahan, marah dengan orang lain. Kemudian kita mulai mengutuki diri kita sendiri. Saudara ingat bagaimana ketika Ayub mengutuki tanggal lahirnya. Ya, kenapa saya mesti lahir? Kemudian lagi dikutuk oleh apa? Dikutuk oleh pengikut iblis. Saya katakan pengikut iblis, satu kali saya punya anak rohani. Ya, saya punya anak rohani, dia punya suami latar belakang bukan kenal Tuhan. Anak rohani saya dia kenal Tuhan. Saudara tahu ketika mereka menikah, waktu mereka menikah kemudian orang tua dari laki-laki ini dengan laki-laki ini, dengan suaminya, pergi ke orang pintar. Waktu pergi ke orang pintar, kemudian mulai dihitung, dia katakan gini, ini bukan jodoh. Sedangkan istrinya sudah punya anak 3. Jadi itu dikatakan ini bukan jodoh lu. Saudara tahu sampai dia cari istri lagi, Dia gak ketemu. Karena dikatakan ini bukan istri, itu kutuk saudara. Ya, kutuk rasanya ini bukan istrinya. Sampai saudara tahu dia cari lagi perempuan lain. Kemudian dia dapat anak yang susah itu istri pertama. Karena apa? Anak dari selingkuhan istri pertama harus ngurusi. Ya, ini dikutuk oleh kuasa kegelapan. Kita belajar dulu pelan-pelan. Kita belajar tentang bagaimana dikutuk dengan Allah. Allah yang kutuk ya. Alasannya apa? Dikatakan di dalam Kejadian 12. Kalau saudara punya catatan, sebaiknya saudara nyatat. Ini sangat baik sekali. Ya. Jadi supaya saudara keluar, saudara enggak ngerti apa-apa, sayang sekali gitu ya. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dikatakan siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuk oleh siapa? Saya minta ini standby ya untuk firman Tuhan ya. Ya. Dikatakan apa? Kejadian 12 dikatakan ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, berbicara tentang Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mengutuki dia katakan Abraham, maka kita akan dikutuki. Kemudian lagi, kutuk apa lagi? Yang dikutuk oleh Allah. Yang kedua adalah kutuk penyembahan berhala. Kita pikir simpel sekali, cuma menyembah berhala. Alkitab berbicara dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat. Kutuk penyembahan berhala itu turun sampai 3-4 generasi saudara. Sampai 3-4 generasi. Coba kita baca. Keluaran 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian seterusnya, ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada siapa? Keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang apa? Kutuk penyembahan berhala itu turun kepada 4 generasi. Ya. Apa benar kutuk keturunan itu bisa terjadi?
Saya katakan di dalam Bilangan 16, nanti saudara baca ayat 1 sampai 35. Itu berbicara tentang pemberontakan Korah. Korah kemudian bersama Datan, Abiram, ya, dengan 250 mereka membuat satu pemberontakan, saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba itu tanah itu terbuka dan mereka masuk. Dan orang-orang yang tidak terlibat di dalam pemberontakan, mereka diselamatkan. Satu kali, satu pengalaman, saudara. Ketika kita belum ada gereja, kita masih persekutuan. Satu kali di dalam ibadah, saya punya ada anak-anak rohani. Jadi waktu kita kumpul, tiba-tiba pulang, biasanya kita duduk bareng. Kemudian tiba-tiba ada anak rohani saya, dia ngomong gini, Tan, coba Tante lihat, itu tadi Tan yang bawain perjamuan kudus. Itu tahu enggak Tante, ini orangnya seperti ini. Saya tidak kasih komentar, karena itu bukan hak saya. Kemudian besok pagi ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya gini, apa lu lebih baik dari orang itu? Lu enggak lebih baik dari orang itu. Saya datang, saya menangis, saya bicara kepada anak rohani, kita tidak lebih baik dari orang itu. Jadi kita jangan menghakimi orang karena penghakiman yang kita berikan itu akan diberikan oleh kita. Kemudian lagi, ya, hukuman itu terjadi kepada istri, anak-anaknya. Jadi kutuk itu berlangsung 3 sampai 4 turunan. Kemudian saya kasih contoh lagi tentang Saul, saudara. Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15, 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada apa? Korban lemak domba-domba jantan. Ayat ke-23. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung. Ya, jadi kalau saudara menyembah berhala, itu dikatakan sama dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Jadi di sini dia katakan penyembahan berhala, banyak orang berpikir gini, yang penting gua memberikan persembahan. Tapi saudara sendiri hidup tidak mau berubah. Saya katakan Alkitab nggak mencatat itu. Kita butuh memberi korban, betul, tanda kita mencintai Tuhan. Jadi kita jangan terbalik, banyak orang berpikir saya mengembalikan persepuluhan. Untuk apa? Tuhan ganti 100 kali lipat. Saya katakan tidak seperti itu. Ketika kita mengembalikan persepuluhan kita, tujuannya apa? Karena kita taat sama Tuhan. Banyak orang berpikir gini, saya sudah mengembalikan persepuluhan. Saya katakan waktu saudara kembalikan persepuluhan, itu belum saudara kembalikan. Itu baru milik Tuhan, kita belum memberi. Ya, jadi di sini dia katakan, penyembahan berhala itu dosanya sampai 3-4 generasi. Kita bisa melihat di sini, Saul ketika itu Allah berfirman melalui Samuel. Dia katakan kasih tahu Saul, aku minta semua, dikatakan mereka termasuk rajanya Raja Agag bunuh semua habis. Tetapi apa yang dilakukan? Rajanya nggak dibunuh, binatang yang baik-baik nggak dibunuh, yang jelek semua dibunuh, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Murka Tuhan. Maka Tuhan dia bilang begini, bukan persembahan lu yang gua lihat, tapi persembahan hati lu yang gua mau lihat. Maka di dalam kitab Roma 12 dia katakan berikan persembahan. Dikatakan apa? Supaya apa? Persembahan, coba kita buka Roma 12. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati.
Jadi dia katakan memberikan korban, dia katakan mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Saya mau tanya saudara, bangsa Israel ketika mereka memberikan persembahan berupa binatang, saya mau tanya, waktu diberikan persembahan binatang, saya mau tanya, binatang itu dalam keadaan hidup apa mati? Halo? Dalam keadaan hidup apa mati? Mati. Coba kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, kalau mereka bawa domba, dipersembahkan kepada Tuhan, dan domba itu dalam keadaan hidup, dia akan lari saudara. Kita lihat beberapa banyak tayangan di sosial media, memberikan persembahan, sapinya lari. Betul apa enggak? Ya, dalam keadaan mati. Jadi yang Tuhan mau katakan gini, Tuhan mau saudara memberikan hidup saudara sebagai korban bakaran yang hidup. Artinya apa? Semua keinginan kita, kedagingan kita, sifat-sifat lama kita harus taruh, kemudian kita berikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat di sini bagaimana Allah dia berbicara kepada Raja Saul. Dia katakan kamu gak bisa terus jadi raja. Karena apa? Kamu gak dengar-dengaran. Banyak kita gak dengar-dengaran firman. Sesungguhnya kita mengerti firman Tuhan. Sesungguhnya kita tahu makna dari firman Tuhan. Tapi kita lebih dengar apa? Kesenangan kita. Duniawi yang mengikat kita sampai kita gak bisa lakukan kebenaran firman. Maka saudara lihat di sini. Alkitab mencatat akibat dari itu semua. Dituliskan di dalam 1 Samuel 31. Seluruh anak-anak dari Saul mati. Main-main dengan kutuk. Ya. Mereka mati saudara. Tetapi kita lihat. Itu kutuk Saul, Jonathan, anak-anaknya mati. Kemudian dari Jonathan itu punya anak, Mephiboset. Kita bisa lihat bagaimana Jonathan dia bilang begini, sebelum gua mati dengan bahasa saya, gua akan buat perjanjian antara gua dengan lu dengan Tuhan. Kemudian saya percaya, waktu dia bertemu dengan Daud, kemudian dia mengikat perjanjian dengan Daud, dengan Allah, maka kita lihat Mephiboset dia nggak kena kutuk. Artinya apa? Kutuk bisa diputuskan. Satu kali ketika suami saya, dokter melalui PET scan, dia katakan dia kena kanker paru stadium 4. Waktu dia tahu itu, dia tarik saya. Dia bilang begini, aku sudah lepaskan semua kutuk dari papaku. Kutuk sakit penyakit. Tapi kenapa aku kena kanker paru? Ini satu pertanyaan. Tapi kemudian saudara, karena papanya meninggal kena kanker paru. Jadi dia pikir itu kutuk sakit penyakit. Coba saudara kalau sakit jantung, saudara pergi ke dokter jantung, pasti dokter jantung tanya, ada keturunan enggak? Atau kencing manis? Ada keturunan enggak? Itu namanya apa? Kutuk sakit penyakit. Ya. Dan di sini kita bisa melihat, itu bisa dibatalkan. Di sini kita bisa lihat Mephiboset ini, dia lepas dari kutuk itu. Dia enggak. Tapi keturunan sebelumnya itu mati saudara. Keturunan dari Saul. Jadi saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main. Kita berpikir gini, oh saya menyembah berhala enggak apa-apa. Kan cuman ikut-ikutan. Saya mau katakan ini sangat penting untuk pertumbuhan kekristenan saudara. Ya, kita nggak bisa bilang begini. Ketika saudara diperhadapkan dengan satu masalah yang rumit, ya satu kali ada satu keluarga keluarganya belum kenal Tuhan, tapi dia sudah kenal Tuhan. Saudara tahu keluarganya ini cukup terpandang. Kemudian keluarganya meninggal. Orang tuanya meninggal. Kemudian ini anak suami istri, khususnya istrinya. Istrinya ini takut akan Tuhan. Dia cuma ngomong gini, Tuhan saya nggak mau lakukan itu, saya tahu itu salah Tuhan.
Saya nggak mau Tuhan, saya lakukan itu. Dia bicara sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu Tuhan buat mujizat. Kemudian keluarga besarnya bilang, udahlah lu gak usah ikut gini sembahyang, lu jaga angpau. Sampai dia nangis. Ketika saudara tahu kutuk dan saudara tidak lakukan, Tuhan ada di belakang saudara menjadi pembela bagi saudara yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, maka saya katakan gini, banyak orang salah. Waktu hidup orang tuanya gak pernah diperhatikan. Gak pernah saudara. Papanya hidup, wah sama papanya luar biasa. Sama mamanya luar biasa, gak pernah diperhatikan. Tapi waktu sudah mati, baru diberi sesuatu. Saya mau katakan ada guna atau enggak. Saudara pernah lihat ada orang mati, bangkit, kemudian cari kaki babi. Yang makan kaki babi itu orang hidup saudara. Tolong di belakang, tolong kasih tahu. Tolong di belakang, beritahu jangan ribut sampai ke dalam. Ya, Alkitab mencatat. Saya katakan kepada saudara, ketika kita masih punya orang tua, di sini banyak nih anak-anak yang masih muda. Ya, ketika saudara masih punya orang tua, saya katakan sayangi orang tuamu. Apa yang mereka butuhkan penuhi. Sehingga apa? Ketika satu kali mereka pun pergi, saya katakan kita nggak akan pernah menyesal. Ada beberapa jemaat, ketika dia mengalami masa sulit, bagaimana ketika keluarganya mengalami masa sulit. Saya cuma panggil, saya cuma ngomong, lakukan bagianmu sebagai istri. Lakukan, apapun yang pernah dibuat, jangan ingat itu, lakukan. Sehingga ketika dia selesai, kamu enggak pernah menyesal. Setelah meninggal, suaminya meninggal, saudara tahu dia peluk saya. Dan saya selesai dan dia meninggal. Ya. Jadi saya katakan, lebih baik mengasihi orang tua. Coba sini yang datang sama orang tua, kasih jempol. Sama orang tuanya loh. Ya. Apalagi sekarang anak-anak bisa S2, wah bapaknya cuma SMA, wah bapaknya gak dianggap. Itu kan cuma SMA. Saya mau ngomong sama saudara, kalau gak ada orang tua SMA, gak ada saudara jadi S2. Yang mengerti katakan amin. Yang hebat itu S2-nya, apa yang hebat orang tua kita sih? Orang tua kita. Kemudian lagi saudara, nanti kalau saudara mau baca di dalam Ulangan 27 ayat 15 sampai 16, di situ ada 12 kutuk yang nanti saudara baca. Kemudian yang kedua, itu dikutuk oleh hamba Tuhan. Ya, dikutuk oleh hamba Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua 6 ayat ke-26. Udah? Yosua 6 ayat ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayar apa? Nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi Yosua bilang begini, waktu itu sudah dihancurkan, Yosua berdiri. Siapa yang mau bangun gerbang ini? Dia katakan anak sulung, kemudian anak bungsu, mati. Keluar. Dan itu waktu dia ngomong itu sekitar tahun 1300. Apakah kita pikir tahun 1300 sudah selesai itu kutuk? Enggak. Kemudian coba kita baca kembali dalam 1 Raja-Raja 16 ayat ke-34. 1 Raja-Raja 16, 34. Pada zamannya itu Kiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan apa? Membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung yang meletakkan dasar kota itu. Dan membayar nyawa Sekub anaknya yang bungsu. Yang memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan
yang diucapkannya dengan perantaraan Joshua. Waktu Joshua ngomong tahun 1300 sebelum Masehi. Kemudian ini terjadi itu sekitar tahun 800. Jadi ada berapa kurun waktu? 800, 9, 10, 11, 12, 500 tahun. Kutuk tetap berjalan selama kutuk itu tidak diberhentikan. Ya. Kemudian kita melihat lagi contoh. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 25 kemudian ayat 27 sampai ayat 27. Di situ ada seorang yang namanya Naaman. Naaman ini kena kusta. Ya, waktu dia kena kusta, kemudian dia datang, kemudian dia katakan masuk ke sungai Yordan, kemudian disembuhkan. Waktu Naaman disembuhkan, saudara, kemudian Naaman memberikan korban persembahan. Waktu dia berikan korban persembahan kepada Elisa, Elisa bilang gak usah. Tetapi saudara lihat di sini, ada anak buahnya yang bernama Gehasi. Yang ngelihat itu uang yang banyak, wah ini sayang banget gitu ya. Kenapa gak diterima? Kemudian ketika Naaman dengan rombongannya sudah mulai pergi, kemudian dikejar oleh Gehasi. Kemudian dia bilang gini, udah itu bagian itu kasih gua lah gitu. Kemudian dikasih sama Naaman. Kemudian dia kembali. Waktu dia kembali kepada Elisa, Elisa bilang tadi lu kemana? Enggak kemana-mana. Lu ambil sesuatu dari Aman, enggak ngaku. Kemana lu pergi, gua ikut sama lu. Dia bilang kalau lu enggak ngaku, dia katakan, maka kutuk kusta yang ada pada Naaman kena sama lu. Saya mau katakan kepada saudara, ini dikutuk oleh hamba Tuhan. Saya kesaksian kemarin ibadah sore, saudara. Saya duduk di sini. Waktu saya duduk di sini, saya nengok gitu. Tiba-tiba ada satu laki-laki. Satu laki-laki itu saya lihat, saudara mungkin ingat Beri. Dia sudah pulang ke Nias, saudara. Saya lihat kok Beri. Saya balik lagi ke sini. Tapi kemudian saya nengok lagi, saudara. Saya lihat itu Beri. Tapi ketiga kali saya gak berani nengok. Saya takut dimarahin orang. Kemudian saya mulai berpikir, ada apa dengan anak ini? Saya gak ngerti dia di Nias, saya di Lampung. Kemudian saya telepon dia, saya katakan, Ber, kamu ada masalah apa? Saya dikasih lihat kamu waktu ibadah. Kemudian dia mulai cerita. Dia mulai bagaimana dia ada di Nias. Bagaimana dia nggak ada yang bantu, cuman anak dia sama istrinya ngurus anak 2, bagaimana dia cari nafkah. Dan kebetulan yang waktu saya lihat itu minggu-minggu itu kedua anaknya sakit. Saya katakan oke, kita berdoa. Saya mau katakan kepada saudara, yang kedua dikutuk oleh hamba Tuhan. Maka saya katakan, jangan pernah tipu hamba Tuhan. Maka saya katakan, hamba Tuhan dia punya mata yang berbeda, saudara. Dia bisa tahu ini bohong atau tidak bohong. Dia tahu. Ya. Kemudian lagi, dikatakan lagi, di dalam Markus 11 ayat 11 sampai 20. Bagaimana Yesus dia berbicara kepada pohon ara, dia mengutuki pohon ara. Pohon ara itu kering, kemudian mati. Maka dikatakan dalam Amsal 18 ayat ke-21, hidup mati dikuasai lidah. Jaga ini lidah. Saya kalau pagi saya cuma ngomong gini, Tuhan kasih malaikat di ujung lidah bibir saya. Supaya waktu saya mau ngomong sesuatu, dia gerakkan untuk berhenti. Kemudian lagi, Matius 12 ayat ke-37 dia katakan, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dari mulut kita. Maka jaga mulut kita. Hati-hati, saudara. Kemudian yang ketiga, ini kutuk orang yang mempunyai otoritas. Suami kepada istri, kemudian kepada anak-anak. Saya melihat satu contoh, ini cerita di dalam Kejadian 31 ayat ke-32. Ya, Kejadian 31 kemudian 32. Di situ berbicara tentang Yakub.
Waktu Yakub dia bertemu dengan Lea, kemudian dia bertemu dengan Rahel, dia jatuh cinta. Tapi Laban ini orangnya lihai. Dia mau supaya Yakub ini bekerja lebih lama lagi. Jadi waktu malam pertama dikasih Lea, bukannya Rahel. Tapi cintanya Yakub ini sama Rahel, saudara. Kemudian Alkitab mencatat, ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 31, di situ dia ayat 6 sampai dengan ayat 7. Bagaimana ketika Yakub ini udah kelelahan, ini dibohongin terus sama mertua, ya, sama Laban, dibohongin. Kemudian dia bilang udah kita pergi aja, tinggalkan mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 tanpa disangka, saudara, tiba-tiba Rahel itu mencuri terafim atau patung penyembahan berhala dari bapaknya. Dia curi. Tentunya Yakub nggak tahu. Waktu dia curi, saudara tahu, ini patung penyembahan berhala ditaruh di pelana dia. Jadi dia nggak tahu. Yakub nggak tahu. Tiba-tiba waktu mereka sudah pergi, tiba-tiba Laban datang. Waktu Laban datang dia ngomong dengan bahasa saya, dia bilang gini, lu mau pergi, pergilah. Karena sudah diperingati Tuhan, lu gak boleh ngapa-ngapain. Lu mau pergi, lu mau bawa anak lu pergi sana. Tapi tolong dong, kamu jangan curi saya punya patung, terafim saya. Kemudian apa yang terjadi? Yakub gak ngerti. Kalau yang mencuri terafim itu adalah Rahel. Kemudian apa yang dikatakan Yakub? Yakub dia bilang begini, siapa yang kamu ketemu ada terafim, dia mati. Ngomong, seru. Alkitab mencatat dikatakan di dalam Kejadian 35 ayat ke-16. Kutub itu berjalan. Maka saya katakan sebagai imam, jaga mulut kita. Kalau kita punya anak luar biasa, nakalnya luar biasa, kita nggak usah maki-maki. Berdoa. Berdoa. Karena mulut ini, apa yang saudara katakan, itu akan terjadi. Hari ini mungkin gak terjadi, tapi akan memberhentikan nasib keturunan kita. Anak-anak kita. Istri kita. Ya, jadi saya katakan, jaga perkataan. Kemudian seorang guru punya otoritas. Karena kita dikasih kepercayaan, guru itu dikasih kepercayaan orang tua untuk mengajar. Saya dulu anak-anak saya masih kecil. Saya sekolahin, saya ngelesin anak-anak. Saya dengar guru, goblok lu tolol, oh sorry, gua keluarin. Enggak mau. Karena apa? Itu berbicara tentang kita. Ya, jadi kita harus suami kepada istri, anak-anak, orang tua, ya, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada cucu kita. Kita tetap memberkati mereka. Jangan ngomong perkataan yang salah. Karena ketika saudara ngomong perkataan salah, dipegang zap. Tinggal tunggu waktunya, kutuk ini akan bekerja. Ya, kemudian lagi dikutuk atau kutuk oleh diri kita sendiri. Ya. Kutuk oleh kita sendiri itu di sini dikatakan, coba kita buka Kejadian 27 ayat ke-46. Kita baca. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup? Mengutipi. Dia gak mau lihat Yakub menikah dengan orang-orang Het. Dia bilang kalau lu tetap ambil dia, untuk apa gue hidup? Lebih baik gue mati. Seringkali kita seperti itu. Ketika anak-anak kita aduh luar biasa, kita ngomong begini dah lah, lebih baik mama mati lah. Gak ada guna ini, mama ini udah ngoyong ngurusin lu gak bisa berubah. Udah lebih baik mati. Maka saya katakan kepada saudara, itu akan dipegang. Ya, kita bisa melihat kemudian itu kutuk diri sendiri.
Jadi kita jangan mengutuki diri kita sendiri. Saya katakan, saya paling menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai diri saya sendiri. Saya tidak mau mengutuki diri saya. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang rasanya sudah sulit untuk saya. Otak saya rasanya udah gak bisa nyambung lagi. Dengan apapun. Cuman satu. Saya datang, saya cuma cari tempat sender. Waktu saya datang dan saya ada di tempat senderan, yang saya lakukan, saya cuma angkat tangan. Kalau saya udah gak bisa ngomong lagi, saya cuma menangis. Saya cuma ngomong, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saya. Apa yang ada dalam hidup saya. Tuhan tahu. Kemudian yang terakhir, yang saya sudah bahas, dikutuk oleh pengikut iblis. Ini orang-orang Kristen. Saya satu kali ada satu orang ngomong saya gini. Di luar kota, ada satu cukup rumah makan besar. Orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara tahu, dia menjalani tugasnya, dia menjalani perusahaannya, dia pakai sesuatu. Dia pakai sesuatu. Mereka lihat. Satu kali saya pergi ke satu rumah makan, ya. Saya enggak kasih tahu itu rumah makan mana. Waktu saya makan, saudara, lagi pesan makananmu datang. Tiba-tiba Tuhan buka mata saya, Tuhan kasih saya lihat. Ada penyembahan di balik apa yang kamu makan. Saya kaget luar biasa. Sejak hari itu saya putuskan saya enggak akan makan di tempat itu. Tuhan buka, maka saya katakan, kenapa kalau orang makan di rumah makan mesti berdoa supaya Tuhan buka mata hatimu untuk lihat. Kadang-kala banyak masih orang Kristen melayani Tuhan, masih mendua hatinya, banyak apa enggak? Melayani Tuhan, tapi saudara ketika menjalani penjualan atau menjalani usahanya, di lacinya itu ada apa? Ada sesuatu yang ditaruh. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Satu kali, satu malam saudara. Kira-kira jam 1 malam saya ditelepon. Saya ditelepon dikatakan, tante tolong tante. Pegawai saya kerasukan setan. Saya bilang coba lu cek dulu lah, ini kerasukan setan apa memang karena dia punya demam tinggi. Ini ngaco, tante ngomongnya udah ngaco. Coba tensi dulu, itu suhu dulu, ukur suhu. Ternyata waktu ukur suhu saudara, itu hampir 40. Saya bilang itu hampir 40, itu bukan kerasukan setan. Karena orang punya suhu yang tinggi, itu pasti ngomongnya ngaco. Saya bilang sekarang bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Saya tetap ke rumah sakit. Waktu bawa ke rumah sakit, selesai dikasih obat, anak itu ketemu saya. Waktu ketemu saya, tiba-tiba Tuhan kasih lihat, set gitu. Dia bilang, saya ngomong gini, kamu di pinggang kamu ini kamu pakai sesuatu. Ibu ini sok tahu. Lu saya tahu. Ada tulisan apa saya tahu, saya bilang. Warnanya apa saya tahu. Warnanya biru kan. Dia diam. Kemudian dia bicara dengan ownernya. Ownernya bilang, pendetaku. Kemudian saya datang sama dia datang sama saya. Dari mana ibu tahu? Itu gak urusan lu. Tapi betul apa enggak kamu pasang? Dia katakan betul. Lu mau gak dilepasin? Enggak. Saya punya cara sendiri, ya terserah. Tapi saya udah ditunjukin itu. Maka saya katakan kepada saudara Ayu. Kadang-kala kita melayani Tuhan. Tapi masih ada hal-hal yang lama masih mengikut kita. Tinggalkan semua itu supaya tidak menjadi kutuk bagi keturunan kita. Saya katakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Saudara jangan pakai itu gak masuk akal saudara. Ya. Satu kali waktu saya menikah baru beberapa tahun. Suami saya dulu dia belum kenal Tuhan. Dia masih suka seperti itu. Sampai satu kali dia bawa kembang.
Dia katakan gini, Lin, ini kembang buat kita nggak berantem. Apa urusannya kembang sama kita berantem? Kita berantem karena kita punya masalah, bukan kembang. Gua nggak percaya. Nggak masuk logika, saudara. Tapi banyak orang itu percaya. Ya, itu akan mendatangkan kutuk bagi keturunan kita. Maka hari ini saya katakan, lepaskan semua kutuk. Ya, maka jangan suka kalau saya udah mulai dengar jemaat sudah mulai bicara tentang hamba Tuhan, saya mulai panggil, saya bilang duduk, jangan diteruskan, berhenti. Jangan ngomongin hamba Tuhan. Bahkan ada beberapa orang suka tanya saya, Tam, saya dengar ini pendeta ini begini-begini. Saya cuma ngomong gini, kita gak punya hak, hidup kita masih panjang. Saya cuma tanya satu, saya bilang, orang itu bisa jatuh seperti itu, mimpi gak dia pernah jatuh? Enggak. Maka oleh karena itu saya bilang, kalau kamu mau taruh, cari di sosial media dan tidak keluar dari mulut saya. Supaya apa? Tidak kutuk dalam hidup kita. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau saudara yang ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, saudara menangkap kebenaran firman. Rasanya saudara tahu ada kutuk-kutuk dari keluargamu. Ada kutuk dari orang tuamu, mungkin dari masa kecil dia kutuki saudara terus. Mengakibatkan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saudara selanjutnya. Atau saudara pernah datang ke orang-orang pintar. Saudara lakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara katakan, Tuhan saya mau dilepaskan dari setiap kutuk itu. Saudara pejamkan mata, enggak usah lihat kanan kiri, enggak usah lihat kanan kiri. Hari ini saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara angkat tanganmu, saudara katakan, Tuhan, aku mengerti tentang kebenaran itu Tuhan. Dan aku mau putuskan itu semua, aku mau putuskan semua. Urabatas saka karalabaya santa. Kurikina motaka karalabaralabaya sika karalabaralabaya santa. Kiaralabaralabaya sika karalabaya santa. Saudara jangan lihat kanan kiri, jangan lihat kanan kiri. Saya pernah melayani satu ibu-ibu saudara, saya tidak kenal ibu ini. Orang tuanya adalah pemimpin satu kelompok penyembahan berhala. Waktu saya datang dia manifestasi dan saya layani, ternyata itu kutuk keturunan dari orang tuanya penyembah berhala. Urabata syaka karalabaya santa. Yang angkat tangan saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau memutuskan setiap kutuk dari nenek moyang saya. Mulai dari gilir pertama, kedua, ketiga sampai saya. Kutuk sakit penyakit, kutuk kematian muda, kutuk penyembahan berhala. Aku putuskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini secara sadar aku mau mendeklarkan, aku putuskan semua kutuk itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, aku mengalami kemerdekaan. Dan aku membuang semua sampah-sampah. Segala hal-hal yang membuat aku terikat. Dan kutuk terjadi kepada keturunanku. Aku mau buang Tuhan dalam nama Yesus. Aku mau serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap tangan yang terangkat Tuhan. Ada kebebasan, ada pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kutuk yang kami lepaskan, kami perintahkan Kau masuk ke dalam jurang maut dan tidak bisa dikembalikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan
Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang telah kita dengar bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Minggu Gereja Betani Lampung akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Doa pagi akan diadakan setiap pukul 5:30 pagi setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Saudari Lia. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp gereja. Baptisan selam akan diadakan pada minggu kedua dan penyerahan anak akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Kezia mau memberitahu bahwa ibadah sekolah minggu online akan dimulai kembali pada tanggal 23 Januari 2022. Bagi adik-adik yang belum mengikuti sekolah minggu, adik-adik bisa menghubungi Kak Arlin ya, dengan nomor di bawah ini. Dan bagi adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu, tetap semangat mencari Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya selalu manis dan indah di setiap musim kehidupan. Apapun kondisi kita hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Amin. Di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, dan engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukan dengan setia, maka semua berkat ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.